tuwa sing teliti bocah lunga sing omah digoleti lungane dolan apa lunga ngaji nongkrong ning perapatan ning pinggir kali sholatullah salamullah. Jadi ibadah kepada Allah yang ikhlas itu yang bagaimana? Apa ibadah kita ini sudah ikhlas atau belum? Nah, ibadah yang ikhlas ini kita ajukan kepada Al-Quran dulu. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah sesungguhnya qul inna sholati, sesungguhnya sholatku, ibadahku, nusuki wa mahyaya, hidupku, mamati dan matiku, itu semuanya adalah kepunyaan Allah. Jadi semuanya adalah untuk Allah. Jadi hidup kita ini sebenarnya semata-mata karena Allah. Jadi ikhlas beribadah itu, jadi kalau sholatnya ikhlas dan sebagainya itu ya kita kalau sholat jangan ada pikiran macam-macam, karena ria, karena syirik, karena dengki kepada orang, karena kepengen dipuja, kepengen katon kiong, katon apa, jangan sampai begitu. Ini ikhlas. Jadi segala perbuatan yang semata-mata untuk dapatkan ridho Allah. Jadi kita berbuat sholat, berzakat, ini kayak Mas Apur ini mengeluarkan wedang ini berbuat untuk amal ya. Itu juga semata-mata bukan karena apa-apa, tapi karena mengharapkan ridho dari Allah. Jadi memberikan sesuatu kepada orang lain tidak ada unsur pamrih, mengharapkan ridho Allah, itu termasuk adalah ibadah ikhlas. Tapi kalau ada pameran, tujuannya supaya dapat alaman dari orang, dapat ya menghindari rasa malu dan sebagainya. Malu karena Allah, bukan karena apa ya. Itu insya Allah itu adalah ibadah yang ikhlas. Jadi hidup kita, mati kita semua karena Allah. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dan Allah itu sebenarnya tidak ada sekutu baginya. Jadi tidak ada, alam semesta ini ya juga bukan tandingan Allah. Matahari bukan tandingan Allah. Apapun ini hebatnya teknologi juga bukan tandingan Allah. Jadi ada, Allah itu menguasai segala-galanya. Apa yang ada di langit dan bumi ini tidak seluruh sekali isinya, dan kemampuan manusia, kemampuan malaikat, kemampuan jin, semuanya itu di bawah pengawasannya. Hanya makhluknya saja. Mau diapakan kita, wallahu a'lam, kita hanya pasrah karena ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya itu. Kemudian biasa kita dengar di surat Al-Bayyinah ya, ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa ma umiru, padahal mereka, wa ma umiru, padahal mereka ini diperintahkan untuk menyembah Allah SWT. Kita itu diperintahkan oleh Allah SWT untuk menyembahnya. Wa ma umiru illa liya'budullaha. Kita itu diperintahkan semata-mata untuk menyembah Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha, mukhlisnya dengan apa? Dengan cara-cara yang ikhlas, yang mukhlis. Lahuddina, dan kita juga lahuddina wa hunafa, dan kita melakukan sesuatu kegiatan agama termasuk amal, zakat dan sebagainya itu juga bukan karena apa-apanya, tetapi karena ingin mendapatkan ridho dari Allah. Jadi mengamalkan agama, mengamalkan ibadah, sholat dan sebagainya itu juga karena Allah. Wa yuqimus sholata wa yutuz zakata dzalika dinul qayyimah, termasuk kita mengerjakan sholat, zakat
dan sebagainya itu karena ingin mendapatkan ridho dari Allah. Selanjutnya dari uraian tadi, dari dua ayat, dua surat tadi ya, ada 1, 2, 3, ada 3 ayat tadi, bisa kita urai bahwa, jadi kita simpulkan ya, kita uraikan, kita simpulkan itu bahwa mentaati Allah itu, taat kepada Allah itu, kita beribadah kepada Allah tidak boleh dicampur aduk dengan kepentingan lain. Nah, seperti kalau toh susu yang murni, susunya murni, tidak ada susu campuran ya. Jadi kita itu kalau melaksanakan sesuatu karena sholat ya bukan karena orang lain, tapi karena Allah, tidak ada syiriknya, tidak ada apanya, tidak semata-mata ini jadi ngaweh apa-apa ya. Ini jangan dipilih seperti orang jarak, orang buang kotoran, kalau sudah keluar ya sudah, itu seperti itu. Kemudian selanjutnya ibadah kalau kita bagi, kita rinci, itu ada 5 bentuk, ada 5 macam. Satu pertama adalah ibadah qauliyah, ucapan ya, ucapan baik, ucapan yang tidak baik itu nggak boleh. Yang harus, yang kalau ingin mendapatkan ridha Allah, mendapatkan ibadah kita menjadi ibadah yang ikhlas, maka ucapan kita harus yang baik, terutama dengan orang-orang yang lebih tua. Kadang-kadang saya sendiri ngomong jargon ini nggak susah lakon gitu sama Pak senior aja kadang-kadang kita asal ngomong sudah kan udah akrab gitu loh. Sebenarnya dengan yang tua itu harus ada unggal-unggalnya, karena akhlak yang paling hebat itu adalah ada kesopanan, ilmu yang dulu yang tinggi ada. Nggak ada gunanya kalau kita adabnya, akhlaknya tidak baik. Yang kedua, maliyah. Jadi kan tadi ucapan, yang kedua adalah maliyah, itu dengan harta benda seperti dari uang, makanan dan sebagainya. Ini kira-kira misalnya yang nggak pernah punya baju, kita kasih baju ya. Misalnya ada yang bajunya kurang bagus ya, kita kasih baju. Pak Ustadz misalnya bajunya, sarungnya apa, kita beramal ya, peci ya, pecinya yang orang bagus. Apalagi dia makannya susah ya, kita bantu lah. Nah itu amal. Kalau dia sekolah nggak bisa bayar SPP ya, kita bantu, itu masuk amal juga. Kalau bila perlu yang belum punya rumah bikinin rumah ya. Saya kan bantu juga maliyah harta. Kemudian yang ketiga itu tadi kalau qauliyah dengan ucapan ya, qauliyah, dan yang ketiga adalah jismiyah dengan fisik. Misalnya ibadahnya dengan fisik, bantu orang dorong mobil, nah itu bantuan fisik ya. Berpuasa itu amal jismiyah, amal perbuatan dengan jismiyah, dengan badannya berpuasa dari pagi sampai sore, itu juga ibadah yang jismiyah, yang hubungannya dengan badan. Kalau sholat juga ada jismiyahnya. Kemudian yang keempat adalah qauliyah wa jismiyah, jadi ucapan dan badannya. Nah, seperti sholat itu ada ucapan, ada gerakannya. Berarti qauliyah wa jismiyah. Kemudian qauliyah wa jismiyah wa maliyah, jadi ada perbuatannya, ada ucapannya, juga ada harta bendanya. Ini tadi ini kayak Mas Aprol ini terus ngomong, sedekah ngomongnya iya, iya, sedekah iya. Lagi yang sempurna ini mohon taruh kandang-kandangnya apa? Kalau tanda itu berarti laku nih. Ya. So intinya
hartanya maju, ucapannya maju, fisiknya maju, bantu, melu bantu, temandang itu yang paling bagus.